ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Ada pertanyaan pertama Ustaz yang masuk dari Bapak Abdullah di Jawa Barat. Beliau izin bertanya, Ustaz, apa yang harus dilakukan kita semua sebagai hamba Allah dikaitkan semua takdir tadi yang Ustaz sebutkan, takdir Allah sudah Allah tetapkan. Apakah kita boleh pasrah terhadap takdir tanpa usaha atau bagaimana, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita boleh pasrah dengan tidak berbuat, tak mengambil sebab, tak mengambil ikhtiar, hanya bergantung dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tak boleh. Karena engkau tak tahu apa takdirmu, maka engkau harus berusaha mengambil sebab, mengambil ikhtiar. Karena itulah Nabi yang mulia SAW juga pernah tanyakan para sahabat-sahabat, ya Rasulullah, jika segala sesuatu telah ditentukan, maka untuk apa lagi kami beramal? Kata Nabi, tidak. Saddidu wa qaribu. Hendaklah kalian berusaha menyempurnakan amal. Jika tak mampu sempurna, cobalah mendekati kesempurnaan. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Segala macam bentuk makhluk, Allah akan mudahkan dia untuk menjalani apa-apa yang dia diciptakan untuknya. Sekiranya dia diciptakan untuk menjadi penghuni neraka, maka akan dimudahkan dia menuju jalan neraka, ya dan billah. Bila dia diciptakan untuk surga, Allah akan mudahkan dia untuk menuju surga Allah SWT. Dan manakala engkau tak mengetahui takdirmu, apakah engkau di surga atau di neraka, wajib bagimu mengambil sebab dan mengambil ikhtiar, berusaha. Tak boleh berpangku tangan, bermalas-malasan dalam mengambil sebab dengan alasan semuanya sudah ditakdirkan. Saya berikan kepada Anda perumpamaan, ya, bahwasanya rezeki itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Anda kata memang rezekimu pasti akan dapat. Tapi bukanlah maknanya engkau berdiam di rumah tak mencari rezeki. Seorang nelayan dia tahu rezekinya di laut, tapi dia belum tahu apakah nanti ketika melaut akan dapat atau tidak ikan. Ya, apakah yang dipancing akan dapat, yang dijaring akan dapat, dia tak tahu. Tapi tetap nelayan pergi, berusaha, berikhtiar. Dia pacu sampannya, dia hidupkan mesinnya, berangkatlah ke tengah laut. Dia tebarkan jalannya, dia turunkan pancingnya. Setelah itu, dia pun berserah diri kepada Allah. Jika memang rezekinya, dia dapat panen yang banyak. Kadang-kadang sedikit, kadang-kadang tak ada. Ya, maka inilah namanya tawakal. Tawakal adalah engkau bergantung kepada Allah dalam hatimu, bahwasanya semuanya akan terjadi dengan ketentuan Allah SWT setelah engkau berusaha maksimal mengambil sebab. Maka wajib berusaha, berikhtiar mengambil sebab. Ya, itulah yang namanya tawakal. Setelah itu kau serahkan segala keputusan kepada Allah SWT. Maka orang yang bekerja bersungguh-sungguh mengambil sebab, berusaha berikhtiar, ya, itu tidak mengurangi tawakalnya. Bahkan itulah makna tawakul. Dan dia meyakini tak akan pernah terjadi apapun juga kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak boleh seseorang berpangku tangan, tak mau beramal saleh dengan alasan karena semuanya sudah takdirkan, jadi tak perlu lagi beramal. Enggak, engkau tak tahu. Ya, takdirmu tak tahu. Dan Allah telah menetapkan segala sesuatu dengan adanya hukum sebab dan akibat. Bila kau kafir, akibatnya kau masuk neraka. Bila kau beriman, akibatnya kau masuk surga. Bila kau mengikuti jalan para nabi, engkau akan masuk surga. Bila mana kau mengikuti jalan Fir'aun, jalannya Qarun, jalannya Haman, kau akan masuk neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala meski telah menentukan segalanya telah dalam catatan takdirnya, tapi hanya Allah yang tahu. Allah tak akan pernah bertanya kepadamu tentang takdir dirimu, tapi Allah akan bertanya kepadamu bagaimana sikapmu dengan risalah yang dibawa oleh para rasul, tak patuh atau tidak. Ya, apakah kalian mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul atau tidak? Itu yang tanya Allah Subhanahu wa taala. Hal ajabtumul mursalin, apakah kalian mengikuti apa-apa yang diserukan oleh para nabi? Itu yang Allah tanya, itu yang Allah minta. Ya, bila mana kalian tak mengikuti apa yang dibawa oleh para nabi,
maka itulah jalan menuju neraka. Allah telah membentangkan dua jalan. Fahadainahun najdain, kami bentangkan dua jalan, jalan ketaatan, jalan kemaksiatan. Kalau kamu mau masuk surga, tempuhlah jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau ingin dicemplungkan ke neraka, maka tempuhlah jalan kemaksiatan. Ya. Berkata salah seorang penyair, tarjun najata. Engkau tuh mau selamat, walam tasluk sabilha, tapi engkau tak menempuh jalan keselamatan. Engkau mau masuk surga, tapi tak kau tempuh jalannya, engkau tempuh jalan menuju neraka. Kata pepatah Arab, tarjun najata, walam tasluk sabilaha. Engkau ingin selamat, tapi tak kau tempuh jalannya. Inna safinata la tajri alal yabasi. Sesungguhnya yang namanya perahu tersebut, perahu itu tak akan pernah berjalan di atas daratan yang kering. Kalau kau ingin sampai ke satu pulau, ya melalui jalur lautan, maka tak akan mungkin engkau layarkan perahumu di daratan. Engkau wajib melayarkan perahumu di lautan agar sampai kepada pulau impianmu, pulau idamanmu. Barang siapa yang ingin sampai kepada pulau impian melalui lautan, tapi dia labuhkan bahteranya di daratan, tidak akan pernah sampai-sampai. Barang siapa yang ingin surga, tapi dia tak menempuh jalannya, bahkan dia menempuh jalan neraka, maka tak akan pernah sampai ke surga. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين